Halo cuy, aduh baru ngupload lagi nih karena gak sempet. Sekarang gue mau bahas pendatang baru yang bernama Billyton. Billyton ini ngadopsi dari Brompton lah, bisa dibilang sepeda 3 lipatan, tapi bahannya itu full CNC dari aluminium. Nah, ini gue produknya udah sampai di tangan gue setelah nunggu beberapa lama. Nah, ini kita coba buka. Warnanya ini warna anodized gitu. Mungkin yang sekarang pas gue ngupload ini udah ada Billyton yang kayak warna orange anodized gitu. Tapi yang pertama-tama ini nih warnanya masih kayak silver anodized gitu. Nah, ini jadinya bahannya full CNC. Las-lasannya juga tebal sih kalau gue lihat. Harusnya sih las argon ya yang lebih kuat. Nah, ini kayak gitu. Nah, itu ada kayak baret-baret itu, memang dari resellernya sih bilang itu bagian dari mata pisaunya ya. Dan kenapa warnanya anodized gak diwarnain? Si buildernya ini sengaja pengen mengekspos warna aluminium dan las-lasannya ini mungkin. Dari keterangan resellernya sih seperti itu. Nah, ini bisa dibilang plek-plekan persis banget sama Brompton. Dan forknya juga seperti Brompton yang titanium, karena di sampingnya itu bulat ya, bukan kotak. Nah, ini gue belum tahu nih gimana presisi atau enggak nih atas frame-frame ini nih. Ini handle postnya. Di setiap handle post, frame sampai fork itu ada barcode-nya semua, yang kalau lu scan bisa langsung ke webnya Billyton. Billyton ini denger dari nama Belitung. Nah, ini pas udah gue coba rakit dengan part-part yang ada, karena sebelumnya gue pakai Pikes Gen 1. Jadi beberapa barangnya ada yang gue pindahin ke sini, Pikes Gen 1-nya gue standartin dan gue jual. Nah, ini posisi pas si Billyton ini kondisi lagi dilipat full atau dilipat 3. Overall sih oke sebenarnya nih. Tapi ada beberapa hal yang mesti dimodif lah. Nah, ini gue juga agak sedih nih karena di handle postnya itu kayak di gerinda manual pakai tangan, karena begitu tuh bentukannya. Gue susah juga jelasinnya. Nah, harusnya kan kayak gini nih, kotak halus. Nah, ini 48 dari 100 unit, nomor ke-48. Jadi setiap di frame itu ada nomor-nomornya. Ini posisi bawahnya, kalau stopper bisa di setel lah ya. Ini gue sekarang pakai parking stand karbon unbrand. Ya beginilah kondisi pas dilipat. Ini gue mentok nih, kayaknya sih handle postnya tipe S ya. Jadi handle postnya agak panjang karena gue pakai mid race pun pas dilipat tetap mentok. Nah, ini juga kurang oke ya bisa dibilang, karena gue nggak dapet dari resellernya itu untuk baut handle postnya. Baut handle postnya ini bisa dicopotin. Gue nggak dapet nih. Jadinya gue di custom di bengkel. Nah, terus bushingnya di handle post ini agak goyang nih. Mungkin ini bakalan ngaruh ke handling.
atau memang buildernya sengaja supaya nggak terlalu rigid banget gitu kan, agar bisa suspensinya agak soft atau gimana gue nggak ngerti. Jadi handle postnya ini bushingnya agak bisa dibilang kurang presisi dan oblak. Nah di handle postnya ini juga untuk hinge clampnya nggak nge-grab full nih, bisa dilihat tuh space-nya masih banyak banget. Jadi dia hanya ngejepit di ujungnya doang. Kalau untuk bahaya atau enggaknya masih belum tahu. Harusnya sih enggak ya, sama-sama ngejepit. Kalau untuk dari handle postnya nggak ada masalah sih di frame-nya. Itu tapi kita harus nambah lagi beli sleeve, karena sleeve yang plastik hitamnya itu tuh itu nggak dikasih. Aftermarket banyak kok, dari Aseofix juga ngeluarin sleeve buat handle postnya. Kalau dari segi saddle nggak ada masalah lah. Nah harusnya kayak gini nih, ngejepitnya agak dalam. Kalau yang di handle, yang tadi itu di handle post, yang sekarang ini di main frame-nya. Oh iya, hinge clampnya juga dapet nih. Ketika lo beli frame set, dapat hinge clamp juga untuk handle post dan yang di main frame. Sama satu lagi, di saat posisi lipat 2, ban lu tuh kejepit banget sama frame-nya. Tuh, ini kejepit banget. Profile ban gue nih yang sekarang gue pakai ini Pana Racer Crosstown ukuran tebal 35. Nah dia tuh kejepit banget, apalagi pas posisi lipat 3 itu ngejepit banget. Nah di sini kita bisa lihat profil bannya 35. Si bengkel gue yang sejauh ini bengkel terbaik, Sampurna Bike, itu bilang mendingan pakai ban yang agak tipis, kalau enggak bannya cepet hancur. Kalau dari saddle gue masih pakai Brooks C17. Pentaclip gue masih pakai original Brompton. Seat post gue juga masih pakai original Brompton. Untuk sleeve-nya gue pakai dari Aseofix yang kayak tadi gue bilang. Apalagi ya? Oh ini seat clamp. Seat clamp itu gue pakai dari Ridea. Ya nyesel sedep sih, karena orang-orang bilang T-Part lebih bagus. Kalau elastomer gue pakai dari Nov Design. Parking easy wheel gue nggak pakai roda-roda lah ya, karena gue juga nggak traveling amat anaknya. Jadi gue pakai parking stand yang karbon. Nah minusnya ini yang gue pakai tajam banget pinggirannya. Jadi 3 kali pertama kali bawa, 3 kali betis gue lecet berdarah. Kalau untuk reflektor gue pakai dari original Brompton buatan Cat Eye. Kalau brake caliper gue juga tetap pakai original Brompton. Yang review orang-orang tuh brake calipernya Brompton enak banget. Kalau untuk brake pad gue pakai dari Ridea. Jadi original Bromptonnya gue simpen. Nah kalau pelek nih yang seru dan orang jarang lihat, gue pakai Araya ditambah mata kucing original Brompton juga. Kenapa Araya? Karena di fixed gear Araya the best banget untuk velg 700C. Jadi harusnya BT lah ya. Kalau hub gue pakai hub Smith. Koknya gue pakai Minimods. Untuk tensionernya gue pakai Ridea. Dan pulley-nya gue pakai dari Suncord. Nah ini nih bannya. Bannya gue pakai Pana Racer Crosstown. Nah tebelnya 35 nih, ketebelan. Karena sebenarnya buat city bike gitu. Jadi kalau buat traveling masih enak sebenarnya, tapi kejepit. Nah kalau rantai gue pakai KMC Super Light yang 10 speed kalau nggak salah. Soalnya ada yang super speed, apa namanya, super light. Pokoknya ada yang extra light, ada yang super light. Kalau ini aksesoris lah ya, gue pakai dari Carbon Aseofix. Anchorage gue pakai original Brompton.
sama satu lagi gue pakai barrelnya dari Minimods titanium. Barrel yang asli kalau nggak salah sih plastik. Kalau crank gue tetap pakai yang bawaan kemarin nih, sisa-sisa kemarin XLR 8. Chainringnya gue pakai Light Pro 54T. Bautnya gue juga pakai Light Pro karena lebih ringan. Kalau pedal nggak lain nggak bukan MKS lah menurut gue rajanya ya, walaupun merek-merek lain lebih mahal. Kalau BB gue masih pakai Gober nih, paman Gober. BB custom bearing enak banget sih sejauh ini. Dan gue juga untuk BB-nya itu di retapping dulu kemarin pas lagi dirakit. Kalau kabel wajar lah ya, jack wire. Nah, ball catchernya ini gue pakai dari ASEO Fix, tapi karena sebelumnya itu catchernya juga ASEO Fix karbon gitu, jadinya tajam nih. Jadi ball catchernya gampang baret. Nah, sekarang gue pakai dari HNH nih kalau untuk catchernya. Kalau untuk dari headsetnya masih percaya dari Tange dong tentunya. Nah, ini warnanya kayak gitu tuh, kurang ajib ya. Tapi ya udahlah, begitu adanya. Warnanya anodized. Untuk depan reflektor gue juga masih pakai aksesoris dari original Brompton. Mereka kaliper sama persis dengan yang belakang. Brake padnya juga tetap pakai Ridea sama kayak yang belakang. Ini Ridea ada dua nih, ada Ridea yang warna-warni gini yang buat alloy, sama Ridea yang hitam buat karbon. Hati-hati tuh salah beli. Kalau dari e-hooknya gue pakai e-hook titanium biar enteng. Hub depan tetap hub Smith. Dan ini bener-bener loncernya lebay si hub Smith ini. Nah, handle post gue pakai Ridea nih, Ridea yang biasa. Sebenarnya galau sih, cuma beda 200.000 dapat JK yang karbon. Tapi udahlah, Ridea kayaknya lebih oke nih untuk handle post. Nah, ini tingginya 90 cm, 9 cm atau 90 mili. Beratnya sih diklaim 1,90 gram. Gue nggak concern lah untuk berat-beratan, biasa aja. Nah, untuk brake-nya nih gue pakai dari Light Pro, dan gripnya tetap dari Brooks Cambium biar sama dengan saddle-nya, Brooks Cambium warna hitam, all weather. Kalau aksesoris gue cuma tambah bell dari Cat Eye. Ya begitulah adanya. So far so good sih. Secara penampilan kalau lagi di unfold. Nah, ini satu lagi nih, ini ada yang mengecewakan juga nih. Gue pasang laminating di bengkel daerah Tebet, deket Taman Tebet. Gak usah sebut nama bengkelnya, inisialnya B. Itu gue pasang laminating 500.000. Jeleknya Najubila Minjalik, jelek banget. Gue gak tahu gimana pengerjaannya, itu pekerjaannya kotor banget dan hancur. Diketawain juga sama Om Ari dari Sampurna Baik. Dia kira gue yang pasang sendiri laminating. Gue bilang enggak, ini bengkel. Nah, ini suara lagi review nih ya. Suara khas Indonesia apa. Lumayan oke lah. Nggak jangkrik banget, nggak norak banget, tapi lumayan kalau kata youtuber tuh lumayan tawon. Nah, ini pas full bike-nya jadi di bengkel, bentuknya seperti ini, posisi lagi digantung. Nah, ini beratnya 10,2, ya not bad lah. Ada satu lagi nih. Untuk ini harus dipapas nih, pegangan untuk dari apa sih ini nyebutnya, untuk rumah-rumahan anchorage dan ininya lah pokoknya nih. Ini harus dipapas nih karena mentok di saat dilipat. Jadi itu gue papas. Ada kelihatan kan bekas garisnya.
Nah ini ya mepet gitulah tuh, makanya harus dipapas. Sejauh ini sih udah dicoba, oke juga, impressionnya lumayan juga, nggak sampai yang gimana-gimana banget. Satu lagi juga, untuk tensionernya itu nggak bisa masuk, jadi harus di custom. Dudukan tuh ada bekas 1 mili gitu dipapas, itu harus di custom supaya tensionernya bisa masuk. Mungkin orang-orang yang lain, gue bisa masuk aja kok. Mungkin pakai original Brompton dan bahannya plastik, jadi dia gampang adjustnya untuk menyesuaikan supaya plug and play. Tapi kalau untuk aftermarket nggak bisa plug and play nih, harus dipapas sedikit di bagian tensionernya. Satu lagi mulu nih, nggak ada tempat dudukan buat pompa seperti original Brompton atau triangle-nya Brompton. Ini setelah di retaping jadi semakin lancar, dan pas nge-retapnya juga agak kesulitan. Nah ini beli ban deh akhirnya, supaya profil bannya lebih tipis. Ini gue beli akhirnya setelah nonton review, akhirnya beli Veloto Phantom. Di sini ada bendera Koreanya, tapi sepertinya made in Indonesia. Jadi gue pilih Veloto ketimbang Swalby yang lebih lebih mainstream. Jadinya gue pakai Veloto nih. Veloto ini kalau yang sebelumnya gue pakai Panaresa dengan tebal 35 seperti Swalby Marathon, nggak tahu ya Marathon 35 atau 32. Nah kalau Veloto ini 28. Ada juga yang saran pakai ban JK aja, nggak bisa kalau ban JK ketipisan, ukurannya cuma 35, jadi kayak ban cacing. Ntar sepedanya kayak Tailuk style lagi. Nah jadinya pakai Veloto nih. Nah ini full bike-nya nih, bentuknya seperti ini. Oke lah. Setelah gue pakai Veloto, ketika dilipat 2, bannya bisa rata nih. Kalau yang sebelumnya nggak bisa, mentok dia bannya. Kalau yang ini rata. Ya kayak chapter 3 gitu. Enggak lah, ngimpi lah. Oke sih Veloto. Ten wall-nya juga kayaknya rata ya. Jadi ada beberapa brand yang nggak rata. Jadi kalau lu lagi goes tuh ten wall-nya jadi kayak orang peang, karena si warna coklatnya itu nggak rata. Sisanya sama lah kayak tadi. Gue cuman ganti si bannya itu doang. Aksesoris gue pakai bel dari Cat Eye. Gue juga tadi udah bilang. Oh iya, sama ini handlebarnya gue potong nih. Masing-masing kiri kanan 3 cm. Makanya letak belnya itu jadi di tikungannya handlebar itu. Kalau shifter gue dari Potonos ya. Itu recommend seller juga Potonos. Jadi gue pakai 3 speed eksternal. Nah sekali lagi nih biar lebih jelas, laminatingnya kasar banget. Jadi laminatingnya tuh nggak ketemu antara pas di mainframe-nya itu nggak ketemu. Jadi ada got begini nih, ada garis. Nah garisnya ini jadi sumber daki. Daki pada kumpul deh di situ. Dan juga satu lagi untuk hinge clamp di handle post udah dipapas juga nih sama Om Ari. Jadi bisa lebih masuk dan lebih rigid. Gitu. Overall oke kok sepedanya. Thank you.